Oke, Bu Ira. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ketemu lagi udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol ya Bu Ira ya. Iya. Iya. Yang penting Bu Ira tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Baik, Bu Meli Ira. juga ya. Ya alhamdulillah kita sama-sama doakan ya Bu Ira Iya. ya. Baik Bu Ira. Kira-kira Bu Ira nih. Setelah ini akan melakukan coaching sama siapa? Rencananya saya akan melakukan coaching bersama Bapak Yayan Purnawan. Iya. Oh, dengan Pak Yayan ya. Iya. Rekan sejawat Ibu ya. Iya, rekan sejawat saya. Baik Bu Ira. Kemudian dalam kegiatan coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ira amati? Baik Bu Meli, kompetensi coach itu ada 3 ya, yaitu persen kehadiran, mendengarkan aktif, empati, dan membuat pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Ira, ada 3 ya Bu ada ya, 3. yang ingin Bu Ira, yang akan Bu Ira amati. Iya betul. Kemudian setelah coaching nanti, kira-kira harapan apa yang ingin Bu Ira capai? Ada yang lupa Bu Meli. Apa? Saya akan menekankan pada titik poinnya kepada pertanyaan berbobot. Oh, jadi yang lebih diamati adalah pertanyaan berbobot. Betul. Oke, baik. Betul. Lantas yang tadi Bu Ira pertanyaannya, harapannya apa nih? Harapannya adalah setelah saya melakukan coaching ini, saya bisa membantu coach untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Oke, keren banget nih. Mau menggali potensinya Pak Yayan berarti ya, coachingnya ya, Betul. untuk dapat menemukan solusi pada permasalahan yang dengan Pak Yayan. Betul. Oke Bu Ira, nanti kita ketemu lagi setelah Bu Ira observasi dengan Pak Yayan. Mudah-mudahan lancar ya Bu Ira ya. Amin. Oke Bu Ira, silahkan untuk melakukan observasi dengan Pak Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Yayan. Ya, ada yang bisa dibantu Pak Yayan? Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Izin Bu, ada beberapa hal yang harus saya komunikasikan kepada Ibu. Ya, sebelumnya saya juga sebetulnya ingin mengutarakan hal ini juga sudah lama Bu, namun ya sekali lagi saya mohon maaf, memang saya kebetulan beberapa waktu terakhir ini mempunyai banyak kepadatan Bu, terutama terkait dengan proses KBM yang sedang berlangsung. Jadi mohon izin saya baru bisa hari ini. Baik Pak Yayan, dengan senang hati apa yang bisa saya bantu? Baik Bu, sini ada sedikit sebetulnya permasalahan, dan permasalahan ini memang berlangsung sudah hampir 1 bulan. Jadi ada beberapa siswa saya yang terutama di mata pelajaran PJOK ini mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran Bu. Jadi saya pun sudah melakukan remedial, saya pun sudah melakukan metode-metode pengajaran seperti yang ada di dalam materi-materi yang ada selama ini kita dapatkan ya Bu. Namun nampaknya masih belum ada perubahan gitu Bu. Berapa jumlah anak yang belum mengumpulkan proyek ini? Yang belum mengumpulkan tugas ini atau proyek ini kurang lebih ada sekitar 7 anak Bu. 7 anak, 7 siswa dalam kelas tersebut. Dari cerita Pak Yayan tadi berarti tugas 1 dan 2 anak-anak itu lancar ya Pak? Lancar Bu, lancar, alhamdulillah lancar. Namun memang setelah itu mereka mulai sedikit penurunan. Nah, cuman lambat laun juga mereka nampaknya sampai detik ini, sampai hari ini bahkan sama sekali tidak mengumpulkan Bu. Kalau boleh tahu tugasnya tentang apa ya Pak? Uh, Dan model penugasannya seperti apa? Baik,
tugasnya adalah senam lantai Bu, senam lantai. Jadi anak-anak ini melaksanakan kegiatan rangkaian senam lantai. Nah, rangkaian senam lantai ini nanti kan divideokan sebagai bukti mereka bahwasannya mereka sudah dan itu setiap individu melakukan hal tersebut Bu, seperti itu. Oh iya ya Pak ya. Ketika pada saat apa Bapak mengetahui bahwa terjadi penurunan anak-anak dalam mengumpulkan pekerjaan atau tugas-tugasnya, itu pada saat apa Pak? Itu pada saat materi kita materi keempat ya Bu. Materi keempat ini adalah materi salto depan. Nah, di materi ini ternyata anak-anak mulai itu Bu, mulai, walaupun memang di awal mereka, saya seperti biasa menanyakan bagaimana pelajaran kita senam yang materi sebelumnya gitu. Sudah saya tanyakan dan mereka bilang, alhamdulillah Pak bisa, oke kita maju ke salto ya, salto depan. Memang di awal banyak kesulitan, tapi setelah itu anak-anak pun seperti biasa gitu Bu. Kalau komunikasi Bapak dengan anak-anak sejauh ini bagaimana? Komunikasi saya selama ini kepada anak-anak menurut saya alhamdulillah lancar ya. Sesuai dengan porsi saya sebagai pendidik dan anak-anak sebagai yang dididik seperti itu. Oke. Begini Pak Yayan, kan kalau dari cerita Pak Yayan tadi bahwa untuk tugas pertama dan tugas kedua itu kan lancar ya. Iya. Nah, mulai terkendala di tugas ketiga ke atas ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak ada nggak Bapak punya strategi apa nih gitu yang mungkin bisa dilakukan untuk supaya anak-anak ini punya antusias kembali melakukan pekerjaan? Baik. Selama yang terakhir ini saya mengakomodir mereka dengan permainan, Bu. Mengakomodir dengan permainan, jadi memodifikasi sedikit. Jadi salto depan ini kan memang kalau dibilang kalau mereka tidak hati-hati, kalau mereka tidak konsentrasi memang sangat berbahaya. Jadi sampai saat ini saya memodifikasi dengan permainan gitu. Permainan lompat jongkok seperti itu. Wah itu mah keren ya Pak ya, bagus ya, berarti sudah bisa untuk dikolaborasikan ya dengan anak-anak ya Pak ya. Gitu. Ini sebenarnya Bapak ini sudah punya strategi ya dengan sendirinya gitu, dan Bapak sudah menemukan sebenarnya solusi yang terkait dengan permasalahan. Saya yakin anak-anak akan termotivasi dan semangat untuk mengumpulkan tugas-tugas selanjutnya. Nah sekarang Bapak rencana aksinya ini kapan gitu untuk solusi yang tadi Bapak sampaikan? Rencananya saya akan mulai mengaplikasikannya di pertemuan selanjutnya Bu, yaitu di minggu depan. Sambil saya mengumpulkan kembali, menambah kembali metode-metode mengajar saya seperti itu Bu. Oke, kalau semua sudah terrealisasi nih Pak ya, maka rencana ke depan Bapak terhadap anak-anak ini bagaimana? Saya tetap akan mendampingi mereka Bu. Baik. Saya tetap akan mendampingi mereka sampai di satu masa di mana mereka semua memahami tentang proses kegiatan belajar mengajar terutama di PJOK Bu. Oke, bagus banget loh ya Pak Yayannya tentang aksinya gitu ya, dan saya sih berharap apa yang sudah Pak Yayan tadi rancang ya, tapi itu akan terrealisasi dengan baik gitu ya. Dan dan menurut Bapak sudah menemukan solusinya belum dari permasalahan Bapak? Ya menurut saya alhamdulillah sudah ya Bu. Solusinya saya sudah menemukan ya. Oke, jadi realnya rencana Bapak itu akan terlaksana mulai minggu depan Bu. Minggu depan ya. Baik. Oke, jadi kalau sudah bisa direncanakan minggu depan ya sebaiknya disusun dengan sebaik-baiknya Baik, ya Bu. Pak Baik, Bu. Yayan ya. Iya Bu, baik Nah Bu. untuk kedepannya komitmennya Pak Yayan sendiri seperti apa nih? Komitmennya tentu saja dari saya sendiri, saya akan lebih
memahami Bu, ingin belajar memahami karakter para peserta didik. Karena tentu saja dalam mengembangkan proses pembelajaran di PJOK, saya tidak bisa menyamakan siswa satu dengan yang lainnya. Pasti ada beberapa perbedaan, namun nampaknya di situ saya akan ada beberapa perubahan dalam proses mengajar. Baik Bapak, dan saya kalau boleh menyarankan jangan melupakan wali kelas ya Bapak Siap, ya, siap, Bu. sebagai Baik. teman untuk berkolaborasi. Baik, iya Bu. Gitu Bapak, saya melihat Bapak punya komitmen dan solusi yang sudah cukup luar biasa ya. Semoga diskusi kita hari ini cukup membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah Amin Bu. pada saat pembelajaran. Iya Bu. Gimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah saya plong ya Bu ya. Alhamdulillah. Memang ya mohon maaf Bu, beberapa waktu sudah saya menunggu, nampaknya Ibu juga sibuk, saya tidak ingin mengganggu Ibu. Baik. Ya beberapa waktu terakhir ini juga, tapi saya harus berbicara langsung memang kepada Ibu supaya ya saya juga bisa tahu, bisa paham, mengerti apa yang harus saya hadapi Bu. Baik Pak Yayan, saya pikir kita sudah paham ya, Iya, sudah Bu. sama-sama mengerti, gitu, Iya, sudah Bu. mendapatkan solusi juga. Ada Iya, lagi Bu. yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Bu atas Baik. waktunya. Terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih Bu Ira ya. Iya. Ada waktu nggak nih Bu Ira buat kita berbincang-bincang sedikit? Selalu ada waktu buat Bu Melly. Alhamdulillah Bu Ira. Bu Ira, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yayan. Bagaimana sih perasaan Bu Ira setelah melakukan coaching? Senang ya Bu Melly ya. Saya bisa saling berbagi gitu ya, dan saya bisa mendengar dari sebuah permasalahan, kemudian sampai bisa menemukan solusinya oleh Pak Yayan sendiri gitu. Saya hanya membimbing saja sampai Pak Yayan menemukan jawaban dari permasalahannya dia. Ya, berarti berjalan dengan lancar ya Bu ya? Sangat lancar. Baik Ibu Ira, tadi saya mengamati proses coaching yang Bu Ira lakukan kepada Pak Yayan. Setelah saya amati, Bu Ira sudah cukup luar biasa, sudah melakukan dengan alur tirta, bagaimana Bu Ira dapat menentukan tujuan, kemudian memberikan pertanyaan, mengidentifikasi masalah sampai dengan adanya komitmen dari coach atau dari Pak Yayan sendiri. Lantas, menurut Bu Ira, masih ada lagi enggak nih kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching tadi? Kalau saya melihat Pak Yayan ini sudah cukup kompeten ya, dari cerita yang beliau sampaikan. Ya kalaupun masih akan ada coaching, mungkin kita akan mengambil kompetensi yang lain yang masih harus banyak digali lagi. Tapi saya berpikir bahwa sambil berjalan lah ya coaching yang akan dilakukan. Baik, luar biasa Bu Ira. Terima kasih banyak Bu Ira atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan kita terus membantu orang banyak untuk melakukan coaching terhadap permasalahan yang terjadi. Terima kasih kembali Bu Melly. Sehat Ya, selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.